Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you all in good condition. Do you remember what we learned last week? Yes, you are right. Last week we learned how to describing people, and then now we will learn how to describing a place. Have you ready for today? We start this lesson with learning objective. By the end of the lesson, students will be able to identify and use adjective to describe place, write a descriptive paragraph about a place, use there is or there are and preposition of place correctly, present a short description of their favorite place. Jadi tujuan kita untuk mempelajari mendeskripsikan tempat itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi dan menggunakan kata sifat atau adjektif untuk mendeskripsikan tempat. Yang kedua untuk menulis paragraf deskriptif tentang tempat. Yang ketiga untuk menggunakan there is or there are dan juga preposition untuk tempat secara baik dan benar. Dan yang terakhir untuk mempresentasikan deskripsi tempat favorit kalian. What is describing place? Nah, apa sih yang dimaksud dengan mendeskripsikan tempat itu? Ada yang tahu? So, describing place is a text or sentence used to tell about a place. We can describe the name of the place, location, condition, form, function, and atmosphere of the place. Jadi, mendeskripsikan tempat itu artinya kita menjelaskan tentang suatu lokasi yang dimana kita bisa menjelaskan nama tempat, lokasinya, kondisinya, fungsinya, dan juga suasananya. And then, kenapa sih Miss kita harus belajar ini? So, purpose of describing place, there are 3. 1. Describing what a place is like. 2. Informing other about a place. 3. Practicing the use of adjective, preposition of place, and there is or there are structure. Jadi, tujuannya adalah yang pertama itu bisa memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, melatih penggunaan kata sifat dan juga struktur kalimat bahasa Inggris. Begitu ya. And now please look at the picture below. Nah, menurut kalian kira-kira itu tempat apa sih? Terus gimana sih suasananya? Apa sih yang kalian lihat? Nah, coba kalian lihat. Coba perhatikan gambar yang ada di PPT. Yang pertama itu ada gambar apa anak-anak? Iya, betul. Yang pertama itu adalah gambar perpustakaan or library. Okay, for the one picture, the first picture is library. And then two, yes, you are right, house. And then the last, the last is school picture. Type of place. Selanjutnya adalah jenis-jenis tempat. Yang sebenarnya jenis tempat itu ada banyak ya, tapi di sini Miss tuliskan beberapa jenis tempat. Nanti Miss baca, kalian ulangi setelah Miss, oke? Park, school, beach, library, mall, village, restaurant, zoo, mountain, market. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh jenis-jenis tempat. Apa aja? Park itu berarti ada taman, ada sekolah, ada pantai, ada perpustakaan, ada mall, ada desa, restoran, terus ada kebun binatang, gunung, ataupun pasar. Nah, kalian lebih suka yang mana sih dari contoh-contoh atau dari jenis-jenis tempat yang udah Miss sebutin? Nah, pasti dari kalian ada beberapa yang suka jalan-jalan misalnya ke kebun binatang atau suka shopping, berarti kalian menyukai market gitu ya. And then now the adjective to describe place. Nah, di sini ada kata sifat untuk mendeskripsikan tempat.
The category, their size, the example, big, small, hug, and teeny. Condition, the example, clean, dirty, modern, old. Atmosphere, the example, peaceful, noisy, and crowded. Appearance, the example like beautiful, busy, clean, and colorful. And the last, there are surrounding, the example like natural, urban, dry, and cool. Jadi, kata sifat untuk mendeskripsikan tempat itu di sini Miss cantumkan ada 5 ya, ada 5 kategori. Yang pertama itu ada size atau ukuran. Nah, ukuran itu bisa besar, kecil, sangat besar, ataupun mungil. Lalu kondisinya kalian juga bisa menjelaskan kalau tempat itu tuh bersih, kotor, modern, ataupun tua. Lalu suasana di tempat yang ingin kalian deskripsikan seperti tenang, ramai, ataupun padat. Penampilannya gimana? Penampilannya itu bagus, terus berantakan, ataupun warnanya hijau, atau bisa juga penuh warna. Lalu sekitarnya gimana? Sekelilingnya itu masih alami, atau sekelilingnya itu perkotaan, kering ataupun sejuk. Begitu ya anak-anak. And then the next is grammar focus. Grammar focus, there are the first one, there is or there are. Jadi grammar focus yang pertama itu ada penggunaan there is atau menggunakan there is atau menggunakan there are. There is plus singular noun. The example like there is a tree in the garden. For the next structure, there are plus plural noun. The example, there are many shops in the mall. Nah, jadi penggunaan there is itu digunakan untuk satu pikiran. Sementara atau satu pikiran ataupun benda tunggal. Terus yang kedua ada there are. There are itu untuk beda jamak ataupun lebih dari satu. Gitu ya. Contohnya tadi, there is a tree in the garden. Berarti ada pohon di taman. Atau there are many shops in the mall. Ada banyak penjual di dalam mall. And then the next, preposition of place. Preposition Jurassic, in, on, under, next to, behind, and near. In itu berarti adalah di dalam, on artinya di atas, under di bawah, next to di samping, behind di belakang, near itu dekat. Contoh di dalam itu there is a cafe in the mall. Berarti ada cafe di dalam mall. And then the clock is on the wall. Nah, ada apa berarti? Ada jam di atas dinding. Pillow atau under, pillow itu berarti di bawah. Di bawah. The ball is under the table. Balnya itu ada di bawah meja. And then next to, beside, the example like the bank is next to the supermarket. And then for behind, the example like the garden is behind the house. Near atau yang artinya dekat itu contohnya my house is near the school. Rumah saya dekat dengan sekolah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sekarang Miss kasih contoh ya. Miss kasih contoh untuk mendeskripsikan tempat. My school is SMP Negeri Surabaya. It's a big and clean school. There are 20 classrooms, a library, a computer lab, and a science lab. The classrooms are clean and comfortable. There is a big yard in front of the school building. There are many trees and flowers in the yard. The library is next to the teacher room.
My favorite place is the school garden because it is green and peaceful. I love my school because it is beautiful, clean, and fun to study. Nah, dari teks tersebut berarti kita bisa melihat penggunaan there is, there are, preposisi tempat, dan juga berbagai kata sifat. Lalu sekarang giliran kalian. Jadi tugas kalian adalah menulis deskripsi tentang tempat favorit kalian. Bisa tentang rumah, sekolah, taman, ataupun pantai. Kalian menulis 5 sampai 6 kalimat dengan syarat yang pertama itu menggunakan there is, there are, yang kedua menggunakan minimal 3 kata sifat, dan yang terakhir ada menggunakan minimal 2 preposisi tempat. Setelah itu, kalian bisa membacakan hasilnya di dalam kelas. Alright, let's wrap up. Today, you learn how to describe a place using right structure and vocabulary. You practice using there is or there are, adjective, and preposition. Good job, everyone. Thank you for your attention. See you in the next class. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.